kita mulai ya. Sudah bergabung ada 45 siswa. Baik, sebelum dimulai, minta tolong untuk semua, ini kayaknya sudah saya matikan semua mic-nya, tapi nanti bagi yang baru bergabung, saya matikan mic-nya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa kelas 12, IPA 1, 2, 3, dan 4. Ini Pak Toto mengucapkan terima kasih sudah bergabung di pertemuan mata pelajaran matematika peminatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, selama penjelasan Pak Toto nanti, silakan kalau ada pertanyaan, ya nanti bisa menuliskannya sementara waktu di chat ya. Silakan gunakan fitur chat, nanti Pak Toto juga bisa melihatnya. Atau kalau memang butuh suara, nanti silakan minta pakai raise hand ya. Nah, silakan. Nah, ini tugas Pak Toto yang pada minggu lalu sudah Pak Toto sampaikan. Beberapa sudah mengumpulkan, tapi beberapa ada yang belum mengumpulkan, sehingga bagi yang mengumpulkan terlambat tentunya nilainya berbeda dari yang sesuai tepat jadwalnya. Sesuai rencana hari ini akan kita gunakan untuk pembahasan beberapa soal LKS yang sudah Pak Toto berikan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita mulai dari uji kompetensi 3. Sedikit Pak Toto review materi yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini kelanjutan dari limit yang sudah disampaikan di kelas 11, sehingga pada pertemuan kelas 12 ini kita hanya fokus di trigonometri dan nanti tambahan ada aljabar sedikit ya. Nah, untuk bentuk trigonometri yang digunakan ini selalu diingat, ini kalau Pak Toto kasih apa tanda seru 3 ini ya. Ini penting karena ini akan digunakan dalam limit trigonometri selanjutnya juga, yaitu bentuk dasar. Bentuk dasar untuk limit fungsi trigonometri, prinsip dasar cuma satu sebenarnya, yaitu yang ini ya. Yang lingkar ini adalah limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Ini yang akan dipakai seterusnya. Berlaku pula untuk bentuk yang X per sin X. Ya, ini sama, jadi sama aja, sama dengan 1 ya untuk X mendekati 0. Nah, ini berkembang pada bentuk yang lain. Di materi DLK sudah dibahas bahwa ini juga mengakibatkan bahwa limit ini yang bentuk yang kedua ya, akan mengakibatkan bentuk yang kedua, yaitu limit tangan X per X dengan X mendekati 0 ini juga sama dengan 1. Nah, tentunya X per tangan X juga sama dengan 1 untuk limit
X mendekati 0. Nah, kemudian kemarin Pak Toto sudah menyampaikan untuk tugas yang UK 3 dan 4 ya. Ya, kita lihat UK 3 dulu. Di UK 3 ya, ini nomor 1. Sebelum nantinya menggunakan cara praktis, alangkah baiknya kita pakai konsep dasarnya dulu sesuai yang dicontohkan di LKS. Jadi nomor 1 ini patut sebagai yang kita bahas. Limit X mendekati 0 untuk sin 7X per 4X. Jadi di sini ada sin 7X per 4X. Bentuknya sedikit berbeda dengan yang di bentuk baku tadi. Bentuk bakunya yang ini ya. Nah, kita kan punya bentuk baku itu ini. Atau bentuk dasar lah. Sin X per X ya. Nah, cuma ini sin 7X per 4X. Nah, langkah pengerjaannya intinya kita membuat supaya bentuk yang dalam soal ini kita arahkan supaya mendekati atau sama ya dengan yang ada di bentuk dasar. Jadi kita buat bagaimana caranya supaya dengan menggunakan aljabar yang sudah kita pelajari, ini akan mendekati dengan bentuk dasar yang ada di bentuk dasar limit fungsi trigonometri ini. Nah, ini nomor 1 ya. Caranya bagaimana? Fokus pada sin 7X ini. Nah, bentuk sin 7X ini. Nah, ini tidak bisa dirubah karena 7X ini di dalam sinusnya ya. Sehingga yang bisa kita rubah yang di bawah. Nah, supaya 4X ini menyamai dengan 7X, maka kita perlukan perkalian dengan bilangan yang sama ya, 7 per 7. Ini kan tidak mengubah nilai dari nilai sebelumnya. Jadi bentuk limit X mendekati 0 sin 7X per 4X, ini kalau kita kalikan 7 per 7 tidak akan mengubah nilai dari nilai limit sebelumnya. Sehingga ini sama saja ya, ini sama aja kalikan angka 1. Nah, ini sebenarnya cara yang supaya lebih enak aja ya. Kenapa angka 7 yang dipilih? Karena kita fokusnya ke sin 7X yang patut lingkari ini ya. Sehingga kalau supaya yang bawah juga sama dengan 7 nanti, maka juga kalikan 7. Karena di bawah kalikan 7, maka atas juga kalikan 7. Nah, sehingga muncullah bentuk berikutnya ini. 7 yang ini ya, kelihatan ya. 7 ini nanti digabungkan dengan ini. Nah, 4-nya kemana? 4-nya keluarkan saja dulu. Ini sama ya, ini tidak merubah nilainya. Nah, 7 yang ini, yang di atas ini taruh di atasnya ini. Jadi taruh depannya. Sehingga muncullah bentuk sin 7X per 7X. Ini dan langkah sebelumnya tidak merubah nilai karena sama persis. Hanya dipindah saja angka-angkanya saja ya. 7 ini dikalikan dengan yang tadinya 4X. 4-nya ditaruh di depan. Ya. Sehingga sesuai sifat limit, kalau ada konstanta, ini bisa kita keluarkan dari limitnya ya. Sehingga 7 per 4 ini bisa dikeluarkan atau menjadi 7 per 4 kali limit. Ini jadi 7X, karena kalau ini atau kasih keterangan ya, kalau X mendekati 0, maka 7X juga mendekati 0. Gitu ya. Jadi sama. Jadi kalau X mendekati 0, maka 0 kali 7 kan juga 0 juga yang mendekati 0. Maka ini boleh menjadi 7X mendekati 0. Ini variabelnya sudah sama. 7X, ini 7X, ini juga 7X. Sehingga ini total nilai limitnya sama dengan 1. Inilah yang patut sampaikan tadi, bagaimana caranya supaya kita memunculkan bentuk dasar yang ada di tadi yang patut sampaikan. Nah, ini ya, ada 2. Ada sin X per X bersama dengan 1, tangan X per X juga sama dengan 1. Nah, sehingga karena nilai limitnya yang ini sudah sama dengan 1, semua ini sama dengan 1, maka 7 per 4 dikalikan 1. Akhirnya ketemulah nilai 7 per 4.
Pak, pakai cara praktis boleh nggak, Pak? Ya, memang arahnya ke situ. Tapi harus tahu konsep dasarnya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana bisa muncul angka 7/4, kalau kita lihat kan bentuk ini kan tidak jauh berbeda dengan yang ada di soal ya. Kalau di soal itu kan sin 7, X per 4X, kita ambil angka 7-nya, ini juga diambil angka 4-nya, muncullah 7/4. Tapi perhatikan ya, hati-hati ya, nanti mungkin ada bentuk lain yang mungkin mengecoh, tapi sementara ini langkah-langkah praktisnya seperti itu. Ya. Baik, berikutnya nomor 2. Ini Pak Tahu sudah mengerjakan tadi pagi ya, berusaha cuman beberapa soal aja. Nah, nomor 2, ini cara praktisnya bagaimana? Nah, ini kan limit X mendekati 0, 3X per sin 5X. Nah, ini langkahnya sebenarnya ini Pak Toto potong ya. Beberapa yang langkah-langkah tadi Pak Toto lewatkan. Sehingga cara mudahnya jadi 3/5 dikali limit ini 5X, perhatikan ini 5X ya. 5X mendekati 0, 5X per sin 5X. Gitu ya. Sehingga ini sama dengan 1 yang ada di lingkaran yang bentuk limitnya ini sama dengan 1, hingga 3/5 kali 1 sama dengan 3/5. Nah, untuk selanjutnya sama ya, kita bisa menggunakan cara praktis asalkan dia memenuhi bentuk dasar ya. Nanti kalau ada bentuk-bentuk yang mirip-mirip nanti berbeda juga pula hasilnya. Nah, ini nomor 3. Ini sebagai contoh ya, foto tidak semua soal foto bahas. Nomor 3, limit X mendekati 0, tangan 2X per 4X. Gampangnya ini kan tangan X, ini ada X ya. Oh, ini jadi 2/4. Iya, memang begitu. Jadi 2/4 limit ini 2X juga boleh ya. Ini 2X mendekati 0, sama dengan setengah. 2/4 disederhanakan jadi setengah. Ya. Nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Ini tidak semua soal foto bahas ya, beberapa aja karena waktunya terbatas. Limit X mendekati 0, sin 4X per sin 3X. Nah, ini bagaimana caranya? Karena kan berbeda dengan bentuk dasar tadi ya. Kalau bentuk dasar tadi kan bentuknya seperti ini. Yang ini ya, sin X per X. Nah, ini di atas sin, di bawahnya tidak ada sin. Tapi kalau yang nomor 7 ini atas ada sin, bawah juga ada sin. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa kali dengan cara atas kalikan X, seperti ini ya, ini langkah berikutnya. Jadi X per X ini kan tidak merubah nilai, ya, karena ini perkalian angka 1 seolah seperti angka 1 ya. Nah, sehingga kalau X per X kita kalikan dengan nilai limit yang sebelumnya, ini tidak mengubah nilainya, karena sama aja kita mengalihkan angka 1. Ya. Perhatikan X-nya ini tidak sama dengan 0 ya, tapi kalau limit kan mendekati angka 0, sehingga ini bukan 0/0 yang ada di sini, karena dia masuk X mendekati 0. Nah ya, bukan 0/0 yang di sini, tapi mendekati 0. Sehingga ini ada nilainya 1. Nah, kemudian berikutnya kita lihat X yang ini, yang atas, ini nanti bergabung dengan yang bawah, sin 3X. Nah, X yang bawah ini bergabung dengan sin 4X yang atas ini. Nah, muncullah bentuk berikutnya ini. Limit X mendekati 0, sin 4X per X. X-nya paham ya dari mana ya? X-nya ini dari X yang di bawah. Nah, ya. Kemudian sin 3X ini menjadi dikelompokkan tersendiri, ini dikelompokkan dengan X yang dari atas tadi. Nah, ini ya, sehingga muncullah ini mendekati bentuk dasar tadi. Di atas ada sin, di bawah tidak ada ya, ini cuma X saja. Yang bentuk yang satunya, ini sin 3X, yang atasnya tidak ada sin lagi. Sehingga ini muncul bentuk dasar. Ini juga bentuk dasar. Nah, karena limit perkalian ini bisa kita cari masing-masing nilai limitnya, kemudian kita kalikan sesuai sifat limit ya. Maka ini dihitung limit tersendiri, ini juga dihitung limit tersendiri. Nah, karena keduanya ada nilainya. Kecuali kalau salah satu tidak ada nilainya atau keduanya nggak ada nilainya, maka tidak bisa dicari satu-satu. Karena bisa dicari satu-satu,
Ini cara praktis ya. Ini kan 4/1. Ini ada angka 1 ya di sini. Yang ini jadi 1/3. Jadi sepertiga. Jadi 4/1 kali 1/3. Kok ribet toh Pak? Ini kan sama dengan bentuk soal. Lah iya, memang arahnya memang kalau cara praktisnya memang seperti itu. Tapi hati-hati, harus paham dulu konsep dasarnya. Karena nanti kalau soalnya sudah kompleks, nah, kita terbiasa dengan menggunakan cara praktis, kita nanti akan bingung ya. Maka mulai dari sekarang harus paham dulu konsep dasarnya, bagaimana menemukan 4/3 ini dari soal yang sin 4x per sin 3x. Gitu ya. Jadi memunculkan bentuk dasarnya terlebih dahulu. Ingat, bentuk dasar di limit fungsi trigonometri hanya ada dua, yaitu bentuk sin dan bentuk tangen. Bentuk cosnya tidak ada. Ya, jadi bentuk dasar limit fungsi trigonometri hanya berlaku untuk sin sama tangen. Ya, meskipun sebenarnya cuma satu saja, sebenarnya sin saja. Untuk tangen itu karena rumus turunan saja. Baik, nomor 9 nih Pak Tokbas, 9 dan 10 ya. Nomor 9, intinya ini masih cara sederhana ya, cara menggunakan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Nomor 9 itu kan yang ditanyakan limit X mendekati 0 untuk X kali sin 5X per tangen kuadrat 2X. Hati-hati angka 2 di sini, ini kan tangen kuadrat ya. Ini bukannya 2 kali 2 ya, beda ya, hati-hati ya. Ini yang dikuadratkan adalah fungsi tangennya yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita jabarkan, prinsipnya ini tangen kali tangen. Ya, angkanya 2x sama. Jadi ini tangen 2x kali tangen 2x. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Jadi bentuk berikutnya, di sini muncullah limit x. Nah, ini foto luaskan aja. Nah, x kali sin 5x per tangen 2x kali tangen 2x. Ya, ini dari mana ini? Dari tadi yang kuadrat tadi ya. Bentuk kuadrat ini sama aja perkalian berulang sebanyak 2 kali. Tangan 2x kali tangan 2x. Nah, ini paham ya, kenapa ketemu tangan 2x kali tangan 2x? Karena dari bentuk kuadrat sebelumnya. Nah, langkah berikutnya, kita berusaha mencari bentuk dasar atau memunculkan bentuk dasar yang ada di yang sudah kita pelajari tadi, bentuk sin maupun bentuk tangen. Nah, untuk ini kalau yang sudah terbiasa akan melihat bahwa ini X nanti ini pasangannya dengan tangan 2X. Ini sin 5X dengan tangan 2X yang kedua. Sehingga ada dua bentuk. Kelompok menjadi dua ya, supaya lebih mudah saja. Yang pertama adalah X per tangan 2X, ini satu. Kemudian yang kedua sin 5X per tangan 2X. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, yang sin 5X per tangan 2X ini silakan lihat aktivitas 1 kalau nggak salah, atau aktivitas 2 ya. Itu nanti memunculkan bahwa ini jadi 5/2. Ya, di aktivitas 1 halaman 9 itu ada. LKS ya, perhatikan nih bentuk-bentuk seperti ini sudah dipelajari di aktivitas 1. Ya, cara praktisnya seperti itu. Untuk yang bentuk pertama ini 1/2 ya, jadi setengah kali 5/2. Akhirnya ketemu 5/4. Ya, nomor 9 ketemunya 5/4. Baik, lanjut nomor 10. Ini malah lebih mudah daripada nomor 9 tadi. Kalau nomor 9 tadi kan masih tersembunyi di kuadrat ya. Nah, ini sudah kelihatan terpisah ya. Ini X kali tangen 5X, ini yang kedua sin 3X kali tangen 2X. Ya, lebih mudah kita kelompokkan terlebih dahulu. Kita pisahkan. Yang pertama X dengan sin 3X jadi seperti ini. Nah, untuk yang kedua tangen 5X dengan tangen 2X kita sendirikan seperti ini. Ya. Ini sebenarnya kalau pakai cara praktis saja ya, tapi kalau yang pasti harus bisa menggunakan konsep dasarnya. Di aktivitas 1 ada cara pembuktiannya kenapa tangan 5X per tangan 2X ini menjadi 5/2. Ini ada ya. Silakan dipelajari di aktivitas 1. Halaman 9 di LKS.
Sehingga ini sama dengan sepertiga dikali 5/2. Nah, ketemulah 5/6. Ya, baik ini UK 3. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan via chat ya. Nah, silakan. Berikutnya kita pembahasan di UK 4. Nah, UK 4 ini sudah mulai menggunakan, maaf, ini selain tadi bentuk dasar ya, ini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari nilai limit. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi limit itu, ya, itu langkah pertama selalu gunakan substitusi langsung. Ya, gunakan substitusi langsung. Jangan gunakan yang lain ya, tapi kita gunakan substitusi langsung. Kalau substitusi langsung itu ada nilainya, maka ya itu selesai nilainya itu. Ya, baru kalau tidak ada nilainya atau bentuk-bentuk tak tentu seperti 0/0, taingga kali taingga dan atau taingga per taingga dan seterusnya, baru kita gunakan langkah-langkah berikutnya. Tapi yang akan kita pelajari sekarang ini adalah limit yang itu sudah ada atau dapat dicari nilainya tanpa menggunakan metode limit. Ya, contoh. Nah ini sebelum ke soal ya, selalu diingat cos 0 itu ada nilainya ya, bukan 0 ya, tapi cos 0 itu adalah nilainya 1. Nah, sehingga kalau limit X mendekati 0 untuk X per cos X, ini 0 ya, X-nya jadi 0, cos 0 kan 1, berarti 0 dibagi 1 itu 0 ya. Nah, itu. Nah, untuk limit X mendekati 0 untuk cos X per X, perhatikan, ini bukan jadi 1, tapi tidak ada nilainya. Maka hati-hati di sini. Kenapa saya sampaikan tadi, bentuk dasar limit fungsi trigonometri itu ada 2, yaitu bentuk sin dan bentuk tangen. Meskipun tangen itu juga dari bentuk sin juga turunannya. Jadi ingat, cos 0 itu sama dengan 1, tangen 0 itu sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0. Nah ini pelajaran kelas 10 ini ya. Ya. Kita coba nomor 1, ini UK 4 ya. UK 4 nomor 1. Nah, selalu kita cari nilainya terlebih dahulu. Jangan gunakan bentuk-bentuk dasar ya. Ada beberapa alternatif nanti cara yang lain, tapi kita gunakan bentuk dasar. Nah, waktunya kurang sebentar ya, tapi nanti kalau waktunya masih kurang, kita tambah nanti kalau logout login lagi ya, karena kalau misalnya waktunya ini kurang 10 menit, tapi enggak apa-apa. Nomor 1, limit 3 tangen 2x per cos x. Langkah pertama selalu cari nilainya terlebih dahulu. Kalau ada nilainya, ya itu nilainya. Nah, ini kita masukkan angka 0, itu maksudnya gitu ya. Tangen 2 kali 0 berarti ke tangen 0 ya. Cos 0 jadi cos 0 gini. Nah, sehingga jadi 3. Tangen 0 nilainya 0 ya. Sehingga 3 kali 0 dibagi 1. 0 bagi 1, tadi salah ya. Nah, ini 3 kali 0 itu 0, 0 dibagi 1 ya 0. Ya, bukan 3 ya, hati-hati. Nomor 2. Nomor 2 ini limit X mendekati pi per 2, sin 3X per 4 kali cos 2X. Pi per 2 itu nilainya berapa ya? Berapa ya? 90 ya? Nah, kalau pi itu kan 180. Kalau dibagi 2 kan jadi 90. Sehingga kalau kita cari sin 3X itu sama aja kita mencari sin 3 per 2 pi ya. Nah, 3 per 2 pi itu 270 ya. Nah, ini cos 2 kali pi per 2 jadi cos pi. Pi itu 90. Sehingga sin 270 itu nilainya min 1. Ya, cos 90, maaf, cos 180 itu adalah nilainya min 1. Ya, min 1 bagi min 1, 1 ya. Sehingga ini angka 4-nya muncul dari soal, ya, 4 kali min 1. Sehingga ketemunya seperempat. Positif ya ini, karena ini min dibagi min, jadi positif. Ya, nomor 2 ketemunya seperempat. Nomor 3, limit X mendekati pi per 4.
Ya, pi per 4 itu berapa? Pi bagi 4. 180 bagi 4. Berapa? 45 ya? 45. Ya, 45 berarti sin X min 2 kali cos 2X per tangan setengah X. Nah, sama dengan sin pi per 4 min 2 cos. Nah, ini 90 ya. Cos 90 itu 0 ya. Nah, sehingga ini selesai yang ini 0. Sehingga kita bisa ngurus yang ini saja. Sehingga nilainya, nah untuk karena kita pakai sudut pertengahan ini materi kelas 11 ada. Nanti silakan dicek lagi. Dengan menggunakan, ini konsep dasarnya pakai ini ya. Cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. 2 cos kuadrat X sama dengan ini dari hasil yang pertama. Nah, intinya ini menggunakan rumus kelas 11 ada ya. Kelas 11. Ini rumus identitas trigonometri ada. Nah, sehingga terakhir ketemunya setengah akar 2 plus 1. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Berikutnya nomor 4. Pi per 6 itu 180 dibagi 6. Berarti berapa? 30 ya? 30 ya. 180 bagi 6, 30. Sehingga 4 sin X ditambah 3 cos 3X. Kita masukkan X-nya pi per 6. 30 ya nih. Sin 30, ini 3 cos 30, tangan 30. 4 kali setengah, sin 30 setengah ya. Cos ini hati-hati, ini 3 kali pi per 6 kan jadi pi per 2 ya, sehingga cos 90 jadi 0 ya, ini 0. Kemudian di bawah tangan pi per 6 jadi tangan 30. Tangan 30 itu kalau nggak salah sepertiga akar 3 ya. Nah, sehingga hasilnya ini 4 kali setengah itu 2 ya, tambah 0 ya, 0-nya kita abaikan, 3 kali sepertiga itu 1, sehingga ketemunya 2 per akar 3. Kalau kita rasionalkan penyebutnya jadi 2 per 3 akar 3. Mau jawab ini boleh, yang ini juga boleh, sama. 2 per 3 akar 3. Berikutnya nomor 5, nomor terakhir ya. Limit X mendekati pi per 4, sin 2X per sin 2X plus tangan X per 2 cos X. Karena di atas ini bentuknya adalah penjumlahan, kita bisa pisahkan terlebih dahulu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita selesaikan langsung pun boleh. Sin 2 kali pi per 4 berarti 2 jadi pi per 2 ya. Pi per 2 itu 90. Ini tangan pi per 4, tangan 45 ya. Yang bawah 2 cos pi per 4, cos 45. Sehingga hasilnya sin 90 itu 1, tangan 45 juga 1, hati-hati. Tangan 45 itu 1 ya. Kemudian yang bawah 2 kali cos pi per 4. Pi per 4 itu 45, 45 cos 45 setengah akar 2. Ya, 2 kali setengah akar 2 jadi akar 2. Yang atas jadi 2, yang bawah jadi akar 2. Sehingga kalau kita sederhanakan, kalikan akar 2 per akar 2 ya. Jadi 2 per 2 akar 2. Hasil akhirnya ketemu akar 2, nomor 5. Selesai pembahasan kita untuk tugas yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mungkin, oh ya, apa ini, Askia ada pertanyaan? Askia, sebentar. Askia. Askia. Silakan Askia untuk bertanya. Pak, boleh bahas yang nomor 8 enggak? Gimana? Bahas yang nomor 8, yang UK3. UK3 nomor 8. Iya. Oh ya, sebentar. Nyimpen enggak ya? LKS. Wah, sebentar. Atau carikan di Chrome-nya aja. Oh, K3 nomor 8. Oh, ini enggak auto base ya. Semua bawa LKS ya? Semua bawa LKS enggak? Saya carikan
Kan dulu LKS-nya. Bentar ya, sabar. Buka 3. Buka 3 nomor 8 ya. Ya. Ya, lihat LKS-nya ya. Oh, sorry. Ya, yang ini ya. Ini Pak Toto nggak pakai pen tab. Semoga saya coba aja ya. Yang nomor 8 ini ya, betul, Mas Kia? Halo, oh tidur Pak ya? Ya, gimana? Iya, Pak, yang itu. Oh ya. Jadi prinsipnya nomor 8 ini seperti kalau pengurangan bilangan pecahan. Ini semoga tulisan Pak Toto bagus ya. Ini sudah bisa pakai teks saja. Ini nanti diubah menjadi 5x ya, maaf, sin 5x iya gini ini saya dibagi ya, dibagi 2x, paham sampai sini ya. Yang bentuk yang pertama kemudian dikurangi, semoga dikurangi cek masih bergabung ya. Mohon maaf karena ini pakai Zoom yang free ya, jadi terbatas waktunya. Ya, ini Pak lanjutkan lagi. Sambil menunggu yang lain bergabung dulu, ini sudah bergabung. Tuh. Ya, terima kasih Mas bisa bergabung lagi ya. Ada tulisan Pak Toto hilang lagi. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi Askia bertanya untuk LKS nomor 8 UK3. Semuanya bisa buka LKS-nya masing-masing. Ini prinsipnya sama dengan pelajaran SD. Karena ini kan penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan ya. Kalau ada sin 5x kurangi sin 3x per 2x, ini kan sama aja nih, Pak ulang lagi. Ya, ulang lagi. Ya. Ini 5x sin 5x dibagi apa itu? 2x. Kemudian ya, enggak apa-apa ya. Kemudian sin 3x dibagi 2x. Nah, kelihatan ya? Aduh.
Saya pindah. Ya. Nah, ya. Baik, yang pertama sin 5x per 2x ini dipisahkan ya. Kan sama saja menuliskannya sin 5x min sin 3x dengan per 2x ini dengan sin 5x per 2x dikurangi dengan sin 3x per 2x. Sama ya, ini SD pernah tuh ini. Nah, kayak gini ya, ini pernah ini. Nah, ini bentuk ini. Ini bentuk pengurangan bilangan pecahan ya. Kalau ini kan disamakan penyebutnya maksudnya. Nah, ini kan dipisahkan lagi supaya apa? Supaya bentuk dasarnya muncul ya. Ini sin 5x per 2x. Yang ini sin 3x per 2x. Sehingga sesuai sifat limit, maka karena ini pengurangan, asalkan masing-masing punya nilai limit, maka bisa kita cari masing-masing nilai limitnya dulu, baru nanti dikurangi. Sehingga langkah berikutnya adalah ini sama dengan apa? 5 per 2, gitu ya. Aduh. Apa? Dikurangi ya? Dikurangi, apa itu? 3 per 2. Gitu kan? Ya, yang dimaksudkan gini. 5 per 2 dikurangi 3 per 2. Nah, bagi ada yang, kan kemungkinan ada yang pakai cara praktis ya. Kan sama aja Pak nilainya, 5 kurangi 3 dibagi 2. Ya memang arahnya ke situ, tapi harus paham dulu. Bentuk dasarnya dari mana ya? Dari ini ya, ini dipisah. Jadi sin 5x nanti dengan 2x, karena pengurangan bisa kita pisahkan ya. Yang bentuk yang kedua 3x dibagi 2x, sehingga muncullah ini bentuk dasar. Bentuk dasar yang pertama sin 5x per 2x, bentuk dasar yang kedua itu sin 3x per 2x. Sehingga dengan menggunakan tadi konsep dasarnya, ketemulah 5 per 2 dikurangi 3 per 2. Ini penyebutnya sudah sama ya, berarti 5 kurangi 3, 2. Ya, ini sama dengan apa? 2 per 2. 2 per 2 ya? 2 per 2 itu berapa? Ya, 1 ya? 1. Ya. Terus, dari mana? Ya, intinya ini ya. Itu yang nomor 8 ini kita pisahkan dulu. Baru nanti kita cari masing-masing nilai limitnya. Ini. Ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan untuk soal-soal UK3 dan UK4 yang sudah menjadi tugas yang kemarin. Jadi gitu ya, Askia. Untuk nomor 8, kita pisahkan. Inti dari UK3 dan UK4 adalah memunculkan, kalau UK3 jelas ya, dia memunculkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Kalau UK4 ini nanti sudah masuk metode bagaimana kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Untuk cara pertama disubstitusi langsung. Kalau ada nilainya ya kita gunakan substitusi langsung. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Yang lain mungkin? Kalau belum, ya ini Pak sudah menyampaikan tugas yang untuk berikutnya. Jangan lupa ada batas waktunya ya mengerjakan itu. Jadi kalau sudah lihat bagaimana Pak?
Ya kalau sudah lewat ya mau gimana lagi. Daripada nggak ngerjakan, intinya gitu aja ya. Daripada nggak ngerjakan, yang penting ngerjakan. Pastikan pekerjaannya ada nama ya. Di tiap halaman atau di tiap foto harus ada namanya. Bagi kemarin yang belum dikasih nama ya mungkin ya dimaafkan ya. Tapi untuk yang besok, setiap foto yang dikirimkan wajib diberi nama, kelas, dan nomor presensi. Ini kan waktu nggak tahu ya ini yang ngerjakan siapa, tapi semoga semua mengerjakan sendiri-sendiri, jangan hasil karya orang lain. Misalnya difoto terus kasihkan orang lain, kemudian dikasih nama, nggak boleh ya, kayak gitu nggak boleh. Jadi pastikan mengerjakan sendiri dan menuliskan sendiri, mengirimkan sendiri. Untuk yang UK tugasnya adalah UK 5 dan 6. Ini Pak sudah membuat tugas di form tugas kelas. Di tugas kelas ya. Ini mengerjakan UK 5 dan 6. Ini sebagai contoh yang IPA 4 ya, sama. IPA 1, 2, 3, 4 sama-sama. Jadi silakan mengerjakan UK 5 dan 6 di kertas, diberi nama lengkap, kelas, dan nomor presensi. Di foto ya, boleh beberapa foto ya, kemudian dikirim upload sebagai jawaban tugas ini. Kemudian untuk pengumpulannya maksimal hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Senin bagaimana Pak? Ya nggak boleh ya. Kalau perintahnya Minggu ya jangan Senin. Sabtu gimana Pak? Ya boleh malahan karena ini maksimal ya paling lambat. Hari ini boleh. Nanti misalnya hari ini kok mengerjakan terus sudah selesai, langsung kirimkan aja hari ini juga. Ya, tapi batas waktunya adalah tanggal 9 Agustus. Kalau nggak salah 9 Agustus ya, besok hari Minggu itu. Saya cek dulu ya, kayaknya 9 Agustus. Ya, 9 Agustus. 9 Agustus, artinya jam 11 malam pun boleh ya, silakan. Sebenarnya enggak mau, kalau bisa ya hari ini selesai. Tapi kadang ada yang minta toleransi ya, silakan. Oh, ini kan Pak Toto memberi waktu pada atau memberi kesempatan supaya kan ini kan mungkin mata pelajarannya ini juga tugasnya banyak sehingga mungkin saja hari Rabu ini nanti tidak selesai sehingga bisa dilanjutkan Kamis. Sehingga kalau Kamis sudah selesai ya silakan bisa dikirimkan Kamis itu juga, nggak usah nunggu hari Minggu. Kadang tahunnya paling lambat hari Minggu, ngumpulkannya hari Minggu. Salah ya. Paling lambat itu maksimal maksudnya. Jadi kalau hari ini sudah selesai ya silakan bisa dikumpulkan ini juga. Baik, ada pertanyaan sampai untuk penugasan ini. UK 5 dan UK 6 ini nanti agak mendalam lagi ya. Nanti akan kaitannya dengan materi di kelas 11. Ya, silakan nanti sambil melihat materi matematika, entah itu wajib atau peminatan di kelas 11, itu yang kaitannya dengan trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Ya, di pemfaktoran atau di yang UK 5 itu dia pakai pemfaktoran, yang UK 6 ini malah sudah kita pelajari pakai bentuk dasar yang tadi ya, malah lebih mudah yang UK 6. Kalau yang UK 5 silakan dibuka lagi buku kelas 11. Ya, Anissa ada apa? Anissa, Aras, ini Zara Raspati. Gimana? Mau itu dijelasin lagi yang UK 4 nomor 3. UK 4 nomor 3. Ya, yang tadi. Tadi sudah ya? Udah, tapi masih kurang jelas, Pak. Sebentar, saya bukakan lagi ya. Yang nomor 3? UK 3? Iya. UK 4. Loh. UK 4 nomor 3. Ini maksudnya? Iya. Yang ditanyakan yang mana? Ya, yang itu. Yang
Yang itu loh Pak. Kemarin tuh tan setengah X-nya. Tangan setengah Yang X-nya. Oh iya. tan 45/2. Ya, ini harus sedikit kreatif ya. Nah, apa saya nggak kreatif Pak gitu ya tanyanya terusan. Ya semua kreatif ya, cuman karena di matematika itu kan semua saling berkaitan. Jadi meskipun sekarang ini bukan materi tentang apa namanya nih sudut pertengahan ya. Ini kan di kelas 11 kan ada namanya sudut pertengahan atau ada sudut rangkap ya. Ada sudut rangkap, ada sudut pertengahan dan seterusnya. Fokusnya nanti untuk menentukan sudut pertengahan itu. Jadi kalau sin setengah X, ini kebetulan di atas ada bentuk yang 2X-nya. Jadi kalau kalau ini setengah kan ini jadi X. Kalau ini X, yang ini setengah X kan ini X ya. Tapi kalau ini misalnya X, berarti ini jadi 2X. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang di atas. Kalau yang cos 2X jelas ya dia jadi 0. Jadi yang kita kita pikirkan bukan bukan cosnya lagi. Yang kita pikirkan hanya sin X sama tangan setengah X. Oke, yang tanya tadi siapa tuh namanya? Anissa, Raras, betul ya? Iya. Ya, benar. Yang ditanyakan pasti dari sininya ya? Ini ya? Iya. Betul? Oh ya. Sekarang kita lihat, ini supaya mudah saja ya, Pak menggunakan sudut yang bukan radian ya, tapi pakai sudut derajat ya maksudnya. Ini mohon maaf, ini kurang derajat, tapi semoga dimaafkan ya. Ini harusnya ada derajatnya semua ya, hanya karena tadi pagi waktu habis subuhan tuh, oh iya, ini kalau Pak bahas bagaimana ya, supaya ini baru tadi pagi Pak mengerjakan ini. Ya ternyata masih bisa. Sin 4, sin pi per 4 itu kan pi per 4, pi 180 dibagi 4, 45 ya, 45. Sehingga pi per 4 nih patogannya 45. Ini supaya mudah aja ya, karena kita terbiasa menggunakan sudut apa derajat ya, tidak pakai radian. Kalau ini kan radian ya, supaya mudah saja. Pi per 8, ya pi per 8 itu kan pi per 4 dibagi 2. Berarti kalau 45 bagi 2 kan gitu ya. Jadi tangan 45 per 2. Gini toh. Nah, sekarang kita lihat ini kita munculkan 45 per 2-nya saja malahan ya. Nah, jadi sin 2 kali 45 per 2 ini kan tidak merubah nilai sebelumnya ya. 45 itu kan sama aja 2 kali 45 per 2 gitu ya. 2 dibagi 2 1. Jadi enggak mengubah angka 45 ya. Yang bah tetap sama. Nah, sekarang kita lihat yang langkah berikutnya. Jadi ini kan sudah sin 2 kali 45 per 2 ya, dengan tangan 45 per 2. Sin 2X. Ini di LKS ada nih yang halaman, sebentar saya bukakan LKS-nya. LKS-nya LKS. Sudah saya tutup ya. Di sini tadi. Di sini ada LKS-nya ya. Oh ya di sini ya, materi ya, LKS. LKS halaman 12. 12. Nah, ini. Tadi ada bentuk apa ya? Ada bentuk sin 2X ya. Nah, kalau sin 2X, sin 2X ini ya, jadi 2 sin X cos X toh. Ini ya, ini LKS ada. Sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Sehingga dengan menggunakan ini, kita bisa melanjutkan tadi. Nah, ini. Sin 2X anggap aja 45 per 2 itu X-nya.
Sehingga sama aja 2 sin 45 per 2 kali cos 45 per 2. Semua sambil lihat LKS-nya saja, ini daripada saya bolak-balik ya. Ya kan? Ini kan bentuk yang ada di LKS halaman 12. Ya, ini yang atas ya. Nah, sementara yang bawah, kita bongkar bentuk tangannya. Tangan itu kan sama aja nilainya sin per cos. Sehingga tangan 45 per 2, ini kita ubah menjadi sin 45 per 2 dibagi cos 45 per 2. Sampai sini paham ya? Ini hanya melanjutkan langkah sebelumnya. Nah, cuman yang atas ini sin 2x, ini kan sudah dirangkap jadi 2 sin cos x-nya itu 45 per 2. Nah, kita lihat, ini kan yang bawah itu kan pembagian. Pembagian sama aja perkalian cuma dibalik ya. Sehingga nanti sin 45 per 2 ini dengan yang ini dicoret. Ini dan ini dicoret. Gitu. Nah, sementara yang ini, cos 45 per 2, nanti kan sama aja dikalikan dengan yang cos 45 per 2 yang bawah sendiri ini. Ya, sehingga akhirnya ketemulah bentuk 2 kali cos kuadrat 45 per 2. Nah, ini muncul bentuk yang terakhir ini. Nah, bagaimana kita mencari sudut ini? Nah, gunakan rumus sudut rangkap untuk yang cos. Kalau tadi kan pakai sudut rangkap sin. Kalau ini pakai sudut rangkap cos. Ini note ya, catatan. Kalau cos 2x itu kan sama aja sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Ya, perhatikan ini bentuk ini. Karena kalau bentuk cos itu ada 3 bentuk ya, ini Pak bukakan aja supaya mudah. Nah, ini maksudnya. Sebentar, belum tampil ya. Nah, ini. Cos 2x itu ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Itu 1. Yang kedua, cos 2x itu juga sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini 2 ya. Kemudian yang ketiga, cos 2x itu juga sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Jadi khusus sudut rangkap untuk cos itu ada 3 bentuk. Nah, bentuk mana yang dipakai? Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebetulan untuk soal yang tadi kita gunakan bentuk yang ketiga ini. Cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 karena berkaitan dengan cos kuadrat tadi ya. Nah, ini saya bukakan lagi atau bukan lagi. Nah, untuk yang cos kuadrat ini ada cos kuadrat. Sebenarnya kita pengen menggunakan 2 kali ini loh, supaya tidak ada 45 per 2-nya saja, supaya angka 2-nya bisa dicoret. Sehingga kalau tadi kan kita, ini yang dari LKS nih ya, cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Sehingga kalau kita pindah ruas angka min 1-nya ke kiri, kemudian kita pindah lagi, sehingga 2 cos kuadrat x itu sama dengan cos 2x plus 1 ya, ini plus ya. Nah, min 1 pindah ke kiri ya, kemudian kedua ruas dipindah, ada di tukar tempat, sama aja sebenarnya. Sehingga 2 cos kuadrat x itu sama dengan cos 2x plus 1. Nah, inilah yang akan kita pakai, karena 2 kali x nanti menghilangkan angka per 2-nya ini ya. Bentuknya menjadi cos 2 kali 45 per 2 tambah 1. Jadi kalau tadi x ini adalah yang di sini ini, ya, x-nya adalah 45 per 2-nya ini, ya, maka 2 kali x berarti 2 kali 45 per 2 ini. Angka 2-nya kan sama persis ya dengan ini ya, bentuknya ya. 2 cos kuadrat x, ini juga 2 cos kuadrat, cuman x-nya ini jadi 45 per 2 di sini. Sehingga cos 2 kali 45 per 2, ini jadi cos 45. Ini lebih sederhana ya. Mungkin ada cara yang lain, tapi ini kebetulan Pak Toto pas menemukan cara yang ini. Mungkin ada yang cara yang lebih mudah ya. Siapa tahu ada lagi. Karena Pak Toto tadi tergesa-gesa, habis subuh langsung kerjakan. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, sehingga ini plus satunya dari bentuk ini. Karena dari kita membongkar rumus cos kuadrat tadi. Ya, sehingga hasil akhirnya setengah akar 2 plus 1. Bentuk ini sudah sederhana ya. Jadi nggak usah disederhanakan lagi.
kalikan akar sekawan, nggak perlu karena nggak ada penyebut berbentuk akar. Nah, kalau kita menyederhanakan itu kan karena ada penyebut berbentuk akar. Ini kan akar 2 sudah di atas ya ini, tidak di bawah. Ya, sehingga ini setengah akar 2 plus 1, ini sudah sederhana. Mungkin ada yang lain ini akar 2 plus 2 per 2 juga boleh. Maksudnya gini, misalnya ada yang menuliskannya seperti ini juga boleh. Jadi itu, aduh akar pi caranya. Nah, ya udah pakai orang-orang aja, semoga gambarnya bagus ya. Agak gede aja. Akar 2 plus 2 per 2. Nah, jawabnya gini juga boleh. Nah, ini ya. Ya, akar 2 plus 2 per 2. Karena ini nilainya sama dengan ini sama. Dengan ini sama. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan atau masih perlu dipertanyakan lagi yang ini? Karena memang kalau matematika itu tidak serta-merta hanya cukup dijelaskan, tapi dicoba. Kalau enggak dicoba nanti ya akan kesulitan karena pemahaman itu kan karena bisa menjelaskan juga. Ya, ini Pak jelaskan ya sekedar untuk mengingat kembali karena materi ini sudah ada di kelas 11. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada? Ya. Ya, baik Pak Toto, ulangi lagi untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Ini adalah UK 5 dan UK, UK, betul ya, UK 5 dan UK 6. Untuk UK 5 ini lebih nanti banyak menggunakan rumus-rumus yang sudah dipelajari kelas 11. Untuk UK 6 sudah kita pelajari karena dia memunculkan bentuk dasar. Baik, kalau tidak ada ya kita akhiri. Begitu. Sebentar. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri ya, dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.